Oke, selamat malam Pak Rifan. Halo, selamat malam Mas Mino. Ya, Selamat malam ya Sobat Pak. Tibot semuanya. Ya, ya Pak Rifan. Tadi sempat disinggung ya bahwa di malam ini kita akan bahas dan berdiskusi tentang prospektus dari GoTo ya. Jadi Mm-mm. beberapa hari yang lalu eh, prospektusnya sudah dirilis. Tentunya ini menjadi bekal buat teman-teman semua ya, Sobat Tripod untuk memutuskan apakah akan membeli atau tidak terkait dengan saham ini gitu. Nah, untuk memulai membahas prospektus ini, mungkin kita akan sedikit reminder ya terkait dengan jadwal dari IPO GoTo ini, Pak Rifan. Mm-mm. Oke, oke. Ya, ah, Ya, silakan Pak Rifan untuk jadwalnya bisa di oke. Kalau untuk jadwalnya, untuk masa book building di 15 sampai dengan 21 Maret 2022. Kemudian untuk masa periode penawaran umumnya di 29 sampai dengan 31 Maret 2022, dan untuk tanggal pencatatan saham perdana ini di 4 April 2022 ya, Mas Mino ya. ya maaf Mas Rifan. Tadi untuk jadwalnya hari ini ada updatean. Jadi untuk untuk book buildingnya itu Mm-mm. dimajukan 3 hari karena Oh, ini oke. memberikan waktu kepada calon investor ya, terutama untuk program yang gotong royong. Jadi untuk book building ini dimajukan 3 hari. Jadi dari yang tanggal 21 menjadi tanggal 24 ya. Jadi masa book buildingnya itu dari tanggal 15 sampai tanggal 24 gitu. Oke. Nah, untuk Oke. ya, mungkin itu sedikit updatean Pak Rifan. Oke. Oke. Ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas terkait dengan struktur IPO GoTo ini gitu, Pak Rifan. Monggo untuk dimulai. Oke, jadi kalau untuk kan mungkin teman-teman juga udah lihat ya, atau udah udah baca prospektusnya. Jadi untuk porsi untuk struktur penawarannya GoTo ini GoTo akan melepas sekitar 52 miliar lembar saham beredar ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita baca di dalam ini, saya sambil buka prospektusnya juga, berarti kurang lebih kontribusinya itu sekitar 4,35%, ya, karena total kepemilikan saham setelah IPO itu akan menjadi 1,19 triliun lembar saham beredar. Nah, yang menariknya adalah bukan hanya itu, di prospektus juga kita udah lihat ya, bahwa ada rencana perusahaan atau GoTo juga akan ada sekitar 168,7 miliar lembar saham itu untuk kalau teman-teman tahu ESOP ya, atau Employee Shares Ownership Program ya, itu kurang lebih kontribusinya berarti sekitar 11,37%. Dan juga nanti ada rencana untuk penawaran internasional. Ya, untuk rencana penawaran internasional itu menjadi atau sekitar 119,5 miliar lembar saham, teman-teman. Ya, itu kontribusinya kurang lebih sekitar 8,06%. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, eh, ya tadi udah dipaparkan terkait dengan struktur penawaran dari GoTo. Tadi yang cukup menarik adalah selain dari IPO tadi ada aksi lanjutan ya, IPO Mm-mm. hanya 4,35%. Lalu kemudian eh, nanti setiap tahun setiap tahun ya, itu selama 10 tahun itu nanti ada program ESOP ya, program kepemilikan saham untuk karyawan. Nah, itu jumlahnya setiap tahunnya adalah 1,5%. Nah, ini Mm-mm. tentunya
dari struktur tersebut memiliki arti ya, dalam artian ya ini program kan boleh dibilang diberikan untuk khusus karyawan ya. Nah, ini Mm-mm. tentunya bisa memotivasi dari karyawan GoTo itu sendiri untuk semakin giat untuk meningkatkan nilai dari GoTo itu sendiri gitu, Mas Rifan. Ya, memang kalau di sebuah perusahaan memiliki program ESOP ya atau Employee Shares Ownership Program ya, itu memang membuat para karyawan yang berada di dalam perusahaan tersebut akan menjadi lebih bersemangat karena sense of belonging-nya akan menjadi tinggi, teman-teman. Ya, apa namanya? Jadi karyawan akan merasa bahwa ini perusahaan bukan hanya sekedar saya datang kemudian kerja habis itu selesai, enggak, tapi saya punya tanggung jawab lebih nih. Ya, jadi saya punya rasa kepemilikan yang tinggi juga terhadap perusahaan. Ya, jadi memang untuk ESOP ya atau program kepemilikan saham karyawan ini eh, merupakan salah satu indikasi yang positif juga menurut saya. Demikian pula dengan yang penawaran internasional itu ya, Mas ya. Berarti kan ini mengindikasikan juga bahwa apa namanya ada rencana bukan hanya listing di Bursa Efek Indonesia, tapi juga di luar seperti itu ya. Nah, apa namanya? Cuman ini kan masih apa namanya di dalam prospektus, mungkin dalam waktu 10 tahun ke depan ya akan ada dua aksi atau dua susulan ini setelah 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 IPO yang saat ini kita hadapi kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, untuk dana perolehan IPO sendiri itu kira-kira berapa ya, Mas Rifan, dari harga 316 dan 346? Kalau untuk dana IPO-nya itu berarti kurang lebih sekitar kalau kita pakai data atau kita pakai angka 316 ya, minimal seminimal-minimalnya adalah 15,2 triliun, yaitu didapatkan dari 316 dikali dengan 48 miliar lembar saham. Nah, ini belum termasuk upsize yang 4 miliar lembar saham itu ya, teman-teman ya. Jadi seminimal-minimalnya adalah 15,2 triliun dan maksimalnya adalah 17,99 triliun. Ini didapatkan dari kalau misalkan nanti harga penetapannya adalah harga tertinggi 346 dikalikan dengan 52 miliar lembar saham. Jadi kurang lebih 15,2 triliun sampai dengan 17,9 triliun, teman-teman. Ya. Dan ini merupakan salah satu IPO yang cukup besar ya, bahkan merupakan IPO terbesar ketiga ya setelah Buka dan Mitratel gitu yang listing belakangan ini gitu, Mas Rifan. Iya, betul. Kalau kemarin kan bulan Juli Bukalapak itu kan sekitar 21,9 triliun, kemudian Mitratel kemarin sekitar 18,8 triliun. Nah, Goto ini jadi terbesar ketiga tadi di range 15,2 sampai 17,9 triliun, Mas Mino. Dan juga Ya. untuk Goto sendiri lebih gede nih dibandingkan dengan IPO-nya Adaro. Ya, Adaro itu kan sekitar 12,2 triliun. Ya, jadi memang betul ini akan menjadi IPO terbesar nomor 3 di sejarah Bursa Efek Indonesia. Ya. Oke. Oh ya, tadi kita sedikit kelewat ya. Jadi di IPO ini ada apa namanya grand shoe ya. Jadi ada nanti kalau misalnya ternyata oversubscribe itu nanti ada penerbitan 7,8 miliar saham ya. Tujuannya adalah untuk stabilisasi harga pasca IPO. Nah, ini sepengalaman saya keterbukaan seperti ini merupakan yang ini kalau pengalaman saya ya dari tahun 2008 ini baru pertama kali ya ada perusahaan yang mendeklar bahwa dia akan melakukan stabilisasi harga dari apa namanya penerbitan saham tambahan gitu. Jadi ini juga kalau menurut saya cukup positif ya, artinya memberikan gambaran bahwa perusahaan ini cukup terbuka gitu, dan salah satu apa namanya salah satu hal yang cukup diperhatikan ketika kita mau invest adalah salah satunya adalah keterbukaan dari perusahaan tersebut gitu, Mas Rifan.
Nah, Ya, terkait dengan Grand ini sendiri, pendapat Mas Rifan seperti apa? ya, kemarin memang ketika saya membaca apa namanya prospektus dari GoTo, saya juga cukup terkejut sih dengan adanya mekanisme atau skema dari GrandView ini. Ya, jadi sisi positif sebenarnya ada sisi positifnya kalau saya lihat. Ya, sisi positifnya ini akan memberikan ketenangan lah, ya ketenangan kepada investor yang ingin membeli ya ingin membeli saham di saat IPO ya. Jadi dengan skema Greenshoe atau stabilisasi harga ini kan si agen stabilisasinya ini akan kasarnya akan menjaga ya supaya harganya itu tidak jatuh di bawah harga IPO, dan ini satu langkah yang kalau menurut saya memang perlu diapresiasi juga lah untuk skema Greenshoe ini, Mas Mino gitu. Ya. Jadi itu sih sisi positifnya adalah memberikan ketenangan ya kepada para investor yang memang ingin berpartisipasi di dalam IPO-nya, karena ya untuk menghindari menghindari kalau misalkan harga sahamnya jatuh di bawah IPO, jadi ada penjaganya lah kasarnya seperti itu. Ya, memang kalau untuk saham IPO ini kan boleh dibilang memang pergerakannya biasanya di awal-awal itu masih cukup fluktuatif Fluktuatif. ya. Ya, pertama dari sisi informasi memang biasanya belum benar-benar semua terserap di market. Kemudian dari sisi misalnya chart gitu juga belum terbentuk. Jadi memang untuk harga langkah dari GoTo ini untuk melakukan stabilisasi saya pikir memang cukup positif ya, walaupun tentunya juga banyak penilaian di luar sana yang agak sedikit meragukan, tapi tentunya kita tadi ya seperti Pak Rifan bilang bahwa itu perlu untuk diapresiasi. Oke, Ya. nah tadi terkait dengan perolehan dana IPO sendiri yang cukup besar ya, 15 sampai 17-an triliunan. Nah, dari sisi market cap sendiri itu seperti apa Pak Rifan? Kalau dari sisi market cap-nya jelas ini akan menjadi sangat jumbo ya, Mas Mino ya. Jadi kalau kita ambil range yang terbawah deh, misalkan yang terbentuk di harga 316, kemudian dikalikan dengan 1,19 triliun lembar saham beredar, maka untuk market cap-nya akan berada di kisaran sekitar 377,8 triliun rupiah. Ya, kemudian kalau kita ambil batas teratas ya di harga sekitar 346 ya, maka akan menjadi sebesar 413,7 triliun rupiah. Jadi range market cap-nya ini akan berada di sekitar tadi 377,8 hingga 413,7 triliun rupiah. Nah, to put into context ya, market cap GoTo ini akan menjadi market cap yang terbesar nomor 4 di Bursa Efek Indonesia, teman-teman, di mana market cap BCA sekarang udah tembus ya 1.000 triliun ya, kemudian BRI itu kurang lebih di sekitar 700 triliun ya, kemudian Telkom 450-an triliun. Nah, GoTo ini akan menjadi market cap terbesar nomor 4 di kisaran tadi 377,8 sampai 413,7 triliun rupiah, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Mandiri atau Astra Internasional ya. Bank Mandiri sekarang sekitar 371 ya, sekitar 370-an triliun, kemudian Astra sekitar 250-an sampai 260-an triliun. Jadi market cap-nya itu nomor 4, dan karena market cap-nya ini juga sangat besar ya, nomor 4 di Bursa Efek Indonesia, ini juga membuat bobot dari IDX Tekno ini juga bakal meningkat nih, Mas Mino. Ya, jadi Ya, yang kalau sebelum IPO GoTo ini IDX Tekno itu kurang lebih sekitar hampir 4% lah bobotnya terhadap total bursa ya. Di mana sebelum IPO kurang lebih sekitar 342 triliun untuk market cap secara keseluruhan ya, emiten-emiten yang tergabung ke dalam IDX Tekno ya, dibandingkan dengan sekitar 8.690 triliun total market cap index. Nah, dengan adanya GoTo ini ya kurang lebih akan membuat market cap IDX Tekno itu menjadi sekitar 720 sampai 756 triliun
Mas Mino. Ya, jadi kalau kita bobotkan, ya kurang lebih akan ada di kisaran sekitar 8,3 sampai 8,7%. Gitu. Ya, jadi dalam artian ini nanti di sektor teknologi ini apa namanya bobot terhadap indeks ini akan mengalami peningkatan ya. Bahkan kalau saya cek ya per Februari itu untuk sektor Mm-mm. teknologi tanpa GoTo itu bobotnya terhadap indeks itu hanya 4% gitu. Nah, Betul, setuju. nanti setelah GoTo masuk itu bobotnya menjadi sekitar 8%-an. Ini merupakan uh, sektor dengan apa namanya sektor dengan bobot terbesar kelima ya kelima setelah tentunya paling setelah sektor bahan baku gitu. Jadi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan gitu. Nah, Betul. terkait dengan market cap itu sendiri mungkin saya sedikit tambahin ya bahwa biasanya kalau di market ketika ada saham yang market cap-nya besar itu biasanya pergerakan harganya itu akan lebih mencerminkan dari sisi fundamentalnya gitu. Jadi apa namanya hal-hal yang tidak berkaitan dengan fundamental perseroan itu biasanya tidak terlalu bisa menggerakkan harga marketnya gitu. Jadi harapannya tentunya nanti dengan hadirnya GoTo ini akan semakin apa namanya semakin meramaikan ya apa pasar modal kita gitu Mas Rifan. Iya, saya juga setuju, Mas Mino. Saya sih juga berharap ya bahwa GoTo ini bukan menjadi yang terakhir. Bahkan harapannya adalah GoTo ini menjadi menjadi enabler atau menjadi role model ya dari mungkin sejumlah perusahaan-perusahaan tekno lainnya ya untuk segera melantai di Bursa Efek Indonesia supaya ya kita jadi punya investor, jadi punya lebih banyak pilihan juga ya, karena kalau misalkan kita compare let's say misalkan dengan US stock ya kita masih ketinggalan jauh banget ya Mas Mino ya. Jadi sekarang Betul, kita betul. masih 8%-an, sementara kalau di Nasdaq itu kan udah 51%-an. Itu jadi kayak kita bisa 5 kali 6 kali lipat lagi lah harusnya. Ya, Ah, amin. Ya. Ya, tentunya itu menjadi harapan kita semua ya, biar market kita juga apa namanya tidak hanya didominasi oleh satu sektor ya. ya, Selama ini kan boleh dibilang market kita itu sangat didominasi oleh sektor keuangan. Jadi tentunya dengan hadirnya beberapa perusahaan emiten teknologi ya, ini uh, harapannya bisa membuat sektor ini juga ke depan bisa ikut menjadi salah satu apa namanya penggerak buat indeks kita gitu. Oh betul. ya, oke. Oh ya Mas Rifan, di apa namanya di hajatan IPO ini juga ada istilah baru ya, boleh dibilang mungkin teman-teman semua belum banyak yang uh, dengar, yaitu terkait dengan struktur sahamnya ya. Jadi ada yang saham A dan saham Hmm. tipe B, di mana uh, dua saham ini mempunyai apa namanya hak suara yang berbeda gitu. Gimana Mas Rifan terkait Ya, dengan jadi saham ini? memang hal yang unik juga dari IPO GoTo ini, GoTo memberlakukan struktur yang namanya adalah SHSM, teman-teman. Ya, SHSM itu adalah saham hak suara multiple, ya, atau mungkin lebih lebih dikenal mungkin dengan istilah dual class voting. Jadi betul yang tadi Mas Mino bilang bahwa di IPO GoTo ini nanti akan berlaku dua tipe saham, yaitu saham seri A dan juga saham seri B. Ya, di mana saham seri A ini satu lembar uh, memiliki hak suara satu, ya. Sementara kalau saham seri B untuk satu lembarnya itu memiliki hak suara lebih dari satu. Nah, yang berlaku saat ini adalah 30 hak suara, teman-teman ya. Jadi sama-sama misalkan saya punya satu lembar saham seri A ya, kemudian Mas Mino punya satu lembar saham seri B. Nah, saya sebagai pemegang saham seri A, saya punya satu hak suara yang bisa digunakan di dalam RUPS nanti. Ya, sedangkan Mas Mino misalkan punya satu saham seri B, maka Mas Mino punya 30 hak suara, lebih tinggi dibandingkan dengan saya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam di dalam
prospektusnya GoTo ya, ini nama-nama seperti founder dan co-foundernya ya itu memang memegang saham seri B ya. Nah, di mana secara total uniknya adalah pemegang SHSM tadi ya hanya secara lembar saham hanya menguasai kurang lebih sekitar 6,02 dari jumlah 6,02% dari jumlah saham beredar. Nah, tapi dari 6,02% dari jumlah saham beredar tadi ya si pemegang SHSM tadi ini memiliki sekitar 58,01% hak suara ya, sementara sisanya untuk pemegang non SHSM ya menguasai sekitar 94%, tapi menguasai sekitar 42% suara. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya kok diberlakukan seperti ini? Ya, jawabannya ya memang supaya visi dari GoTo ini ya masih tetap terjaga ya dari founder dan co-foundernya ini masih tetap bisa menjaga arah perusahaan ke depannya akan seperti apa gitu. Takutnya kan kalau dikhawatirkan nanti adanya intervensi dari pihak eksternal segala macam ya, visi perusahaan yang dibangun pada awalnya ini akan menjadi berubah. Nah, itu kan hal yang tidak terlalu diinginkan. Nah, dengan adanya skema SHSM ini akan membuat visi perusahaan itu akan tetap sama ke depannya seperti itu. Ya, oke ya. Ya memang cukup menarik ini beberapa tipe sahamnya, dan menurut saya juga ini tentunya dengan tujuan yang tadi ya sudah diungkapkan oleh Pak Rifan, ini juga memberikan keyakinan juga bahwa ini ada komitmen dari manajemen atau pengendali dari perusahaan GoTo ini untuk tetap memajukan GoTo ke depannya gitu. Jadi bisa memberikan nilai tambah yang lebih kepada pemegang sahamnya gitu. Oke, untuk terkait dengan SHM struktur saham yang mempunyai hak multiple ini juga ada aturan yang disebut dengan periode lock up ya. Artinya di periode-periode tertentu itu atau rentang waktu tertentu itu pemilik saham yang tercatat sebelum IPO itu tidak boleh melakukan penjualan gitu. Nah, terkait ini misalkan Mas Rifan untuk lebih menjelaskan lagi. Oh ya, jadi betul tadi seperti yang disampaikan Mas Vino ya, ada di dalam prospektusnya GoTo juga dijelaskan ada yang namanya lock up period nih teman-teman. Ini berhubungan dengan yang SHSM tadi ya. Tadi kan dijelasin nih ada saham seri A, ada saham seri B. Nah, di saham seri A ya pemegang saham sebelum IPO yang pegang saham seri A itu tidak boleh menjual saham ya selama 8 bulan sejak pencatatan perdana. Ya, kemudian untuk pemegang saham seri B ini tidak boleh menjual saham selama 2 tahun ya sejak pencatatan saham perdana. Nah, ini yang ngeling nih yang tadi sebelumnya kita bahas tentang founder dan co-founder ini juga ada kepemilikan saham seri B ya, sehingga tidak diperbolehkan untuk menjual saham seri B-nya selama 2 tahun ke depan. Nah, ini juga memang merupakan salah satu bentuk komitmen lah ya dari para founder dan co-founder ya, karena kan ya ada kekhawatiran di luar sana bahwa apa jangan-jangan IPO ini dijadikan sebagai exit strategi dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya lock up period ini seperti menjawab keraguan ya apakah IPO ini akan digunakan sebagai exit strategi atau tidak. Nah, jadi ini adalah saya lihat ini adalah jawaban ya dari perusahaan ya mengenai kekhawatiran tersebut gitu. Ya. Jadi terjawab ya bahwa kekhawatiran exit energi dari IPO GoTo ini itu sudah terbantahkan dengan adanya aturan lock-up tadi ya. Bahkan untuk saham seri B itu harus dipegang selama 2 tahun ya setelah IPO. Jadi itu waktu yang cukup panjang gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi kita
sebenarnya sedikit udah bahas ya terkait dengan apa namanya skema stabilisasi harga tadi yang tadi udah dibahas juga. Nah, mungkin Pak Rifan bisa sedikit apa namanya memberikan penjelasan juga sebenarnya konkretnya seperti apa sih nanti yang akan dilakukan oleh CIMB Niaga ya sebagai Saya agen Niaga ya. ya stabilisasi itu Oke. gitu Mas Rifan. Ya, jadi CIMB Niaga ini kan memang CIMB Sekuritas ya ini Ya, ditunjuk ya sebagai agen stabilisasi harga teman-teman ya. Jadi jumlah saham yang bisa dibeli oleh CIMB Sekuritas selaku agen stabilisasi ini juga bukan unlimited ya, tetap dibatasi, ada batasannya. Nah, batasannya berapa? Batasannya itu adalah maksimal 7,8 miliar saham seri A. Ya, jadi dibatasin tuh 7,8 miliar saham seri A dan kemudian agen stabilisasi ini dapat melakukan pembelian saham ya, juga sama seperti kita ya, melalui saham atau melalui pasar sekunder. Ya, jadi sama seperti kita. Nah, tapi ada conditionnya. Conditionnya adalah agen stabilisasi ini akan melakukan pembelian saham apabila harga saham GoTo nanti itu berada di bawah harga penawaran atau harga IPO-nya gitu. Jadi ya contoh misalkan kita ambil harga IPO-nya let's say 340 deh misalkan ya. Nah, kalau misalkan jatuh di bawah itu maka CIMB Sekuritas ini akan melakukan pembelian ya secara bertahap gitu. Intinya adalah untuk menjaga supaya tidak jatuh di bawah harga IPO ya. Kemudian batas atasnya ya. Kalau batas atasnya adalah harga pelaksanaan dari stabilisasi harga ini paling tinggi itu harus sama dengan harga penawaran. Ya, itu adalah batas atasnya. Jadi nggak bisa misalkan tadi 340, kemudian ternyata harga sahamnya naik gitu ya ke 350 atau 360 ya, kemudian agen stabilisasi ini melakukan pembelian harga ya, itu tidak bisa. Dan kemudian poin yang menarik berikutnya adalah agen stabilisasi ya hanya akan melakukan pembelian saham dan tidak akan menjual kembali saham yang telah dibelinya dalam rangka stabilisasi harga. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti nanya, loh kan bisa aja kalau misalkan habis beli, terus kemudian dijual kembali. Nah, dalam periode stabilisasi ini tidak bisa, gitu. Jadi hanya bisa melakukan pembelian, gitu. Nah, kemudian manfaatnya apa untuk agen stabilisasi? Mungkin teman-teman juga ada yang nanya kayak gitu, ya. Ya, di sini dijelaskan juga bahwa agen stabilisasi tidak akan mengambil manfaat lain selain komisi. Ya, selain komisi sebagai agen stabilisasi. Ya, jadi ya jelas memang pasti akan ada benefitnya yaitu berupa komisi seperti itu. Nah, terus mungkin yang saya juga sempat dengar di luaran memang agen stabilisasi ini hal yang wajar atau tidak dilakukan seperti itu ya. Nah, jadi memang perlu teman-teman ketahui juga bahwa agen stabilisasi ini wajib untuk melaporkan pelaksanaan stabilisasi harga kepada baik itu OJK, Bursa Efek, termasuk ke emiten juga, dan penjamin emisi efek juga selama periode stabilisasi harga tadi. Ya, jadi ini ya kurang lebih itu adalah skema dari stabilisasi harga yang akan berlangsung ya selama periode stabilisasi seperti itu. Oke. Ya, jadi cukup clear ya teman-teman terkait dengan tadi ya skema stabilisasi harga dan harapannya nanti semuanya berjalan dengan lancar. Nah, tentunya kita terkait untuk membahas prospek ini tentunya tidak terlepas dari kira-kira prospek usaha dari GoTo itu sendiri seperti apa gitu. Nah, apakah prospeknya cerah atau seperti apa gitu, Mas Rifan? Mungkin bisa dijelaskan.
Oke, untuk prospek ya, kalau kita bicara Ya, prospek, ya ini kita di dalam prospektus kan juga sudah ada tuh ya. Jadi kalau teman-teman lihat di, kalau nggak salah bagian-bagian agak ke tengah, ya nanti lihat aja ada bagiannya prospek usaha. Nah di situ sebenarnya ada data menarik. Ya data menariknya adalah ada management consulting firms, yaitu Redshare. Nah Redshare ini mengeluarkan data. Ya ini perusahaan independen lah ya, manajemen consulting firms yang independen ya, sehingga datanya atau hasil research-nya juga pastinya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi bukan hanya sekedar put angka asal, tapi pasti ada perhitungannya. Nah, jadi di Redshare ini memberikan data ya, proyeksi pertumbuhan pasar, baik itu on demand ya, baik itu e-commerce, baik itu fintech. Karena kan kalau kita bicara GoTo ini kan terdiri dari beberapa lini usaha ya. Misalkan mungkin teman-teman taunya Gojek ya. Gojek bergerak di bidang apa? Di bidang on demand ya. Kemudian Tokopedia-nya ya, memang Tokopedia bergerak di bidang e-commerce seperti itu ya. Kemudian ada GoTo Financial. Nah, GoTo Financial kan berarti di pasar fintech-nya. Nah, kalau di pasar on demand ini memang diproyeksi tahun 2020 ya, itu sekitar marketnya ya. Market size-nya adalah 5,4 billion US dollar. Ya, sementara di tahun 2025 diproyeksikan sekitar 18,0 billion US dollar. Jadi kalau diproyeksikan secara 5 tahun ke depan akan ada pertumbuhan double digit. Ya, pertumbuhan double digitnya itu kurang lebih sekitar 27% per tahun. Ya, dan Indonesia sendiri ini juga merupakan salah satu yang berkontribusi cukup tinggi ya dibandingkan dengan market di Asia Tenggara. Nah, kalau Asia Tenggaranya sendiri kan kita juga tahu misalkan seperti Gojek juga beroperasi di Vietnam ya, kemudian juga di Filipina ya. Itu kurang lebih market size-nya ya sekarang tahun 2020 itu sekitar 13,6 billion US dollar dan tahun 2025 itu 43,6 billion US dollar. Ya, jadi kurang lebih pertumbuhannya sekitar 26,2%. Jadi mirip-mirip tuh antara di Indonesia dengan di Asia Tenggara. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa dari pasar on demand tuh kurang lebih sekitar 26 sampai 27% per tahun. Nah, hal yang nggak kalah menariknya juga memang dari sisi pasar e-commerce ya. Pasar e-commerce kurang lebih sekitar 25,3% pertumbuhan per tahunnya di Indonesia ya, sementara di Asia Tenggara itu sekitar 26,6% per tahunnya. Ya, market size-nya juga besar sekali ya, bahkan lebih besar dibandingkan dengan on demand-nya. Kalau untuk e-commerce-nya sendiri 2020 aktual itu kurang lebih sekitar 44,6 billion US dollar ya. Tadi kan kalau on demand 5,4 ya. Kalau untuk e-commerce itu 44,6 dan diproyeksi akan menjadi 137,5 billion US dollar. Ya, jadi kurang lebih CAGR-nya sekitar 25%. Ya, kemudian untuk fintech, ya fintech juga nggak kalah menarik. Ya, dari sisi size-nya memang sedikit di bawah e-commerce, ya, tapi dari sisi proyeksi pertumbuhannya, ya ini diproyeksi bisa bertumbuh sekitar 31,5% per tahunnya sampai dengan 5 tahun ke depan, teman-teman. Ya, jadi kalau kita bicara prospek, ya memang masih ada ruang yang cukup besar, ruang pertumbuhan yang cukup besar, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara, seperti itu. ya, ya, cukup menarik ya. Dan kalau teman-teman perhatikan juga tadi ya, baik dari porsi market on demand, kemudian e-commerce dan fintech, itu size dari GDP di Indonesia itu porsinya cukup besar ya, bahkan cukup mendominasi. Artinya memang di Asia Tenggara ini Indonesia itu menjadi market yang cukup seksi ya. Dan ini tentunya sesuatu yang sangat positif dan tidak terlepas dari jumlah penduduk kita yang juga yang cukup besar ya, 270-an juta, dan pengguna internet kita juga sangat-sangat besar ya. Jadi harapan bahwa ekonomi digital itu terus bertumbuh itu masih cukup relevan ya, Mas Rifan. Iya, betul. Dan juga jangan lupa kita ada bonus demografi juga. Ya, jadi bonus demografi ini juga akan menjadi booster atau sumber pertumbuhan lah
bagi perusahaan di masa yang akan datang gitu. Jangan lupakan untuk bonus demografi penduduk di Indonesia gitu. Dan tadi saya juga lupa mention juga. Jadi ekosistem GoTo sendiri sekarang itu juga sudah kurang lebih ya menyumbang itu sekitar 2% ya dari GDP. Ya, kalau misalkan GDP Indonesia sekarang kan kurang lebih sekitar 1 triliun US dollar ya. Kemudian untuk GDP-nya GoTo kemarin kan LTM ya, last 12 months itu sekitar 414 triliun rupiah. Ya, berarti kalau dibobotkan itu kurang lebih sekitar 2%-an. Itu jumlah yang nggak kecil loh. Ya, itu jumlah yang nggak kecil. Seperti itu. Oke. Ya, cukup menarik tadi ya terkait dengan prospek dari ekonomi digital itu sendiri. Nah, terkait dengan spesifik GoTo ini sendiri, keunggulannya seperti apa ya kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang beroperasi di Indonesia gitu, Mas Rifan? Ya, the first one and the utmost competitive advantage ya memang tidak bisa dipungkiri adalah ekosistemnya, Mas Mino. Ya, jadi ekosistem ini yang mungkin belum dimiliki oleh perusahaan lain di industri yang sama. Ya, di mana GoTo ini dengan ekosistemnya baik itu di segmen on demand, kemudian juga e-commerce, kemudian juga GoTo Financial. Ini membuat ekosistemnya itu sangat-sangat kuat ya. Ekosistemnya itu sangat-sangat kuat. Nah, tinggal ke depannya apakah ekosistem ini bisa dijaga ya, dan apakah ekosistem ini bisa dimonetize lebih besar lagi. Nah, itu jadi tapi kalau secara modal ya udah ada ya ekosistem, karena kalau gini banyak teman-teman yang mungkin memang melihat bahwa GoTo secara financial statement masih rugi saat ini ya. Memang kalau kita bicara soal perusahaan rintisan atau perusahaan startup ya, memang banyak yang masih merugi ya teman-teman. Ya, cuma yang perlu dipahami adalah kita tidak hanya melihat kondisi saat ini, tapi juga kondisi di masa yang akan datang. Ya, nah kalau mungkin saya atau nanti mungkin kita boleh bahas lebih detail lagi kali ya tentang misalkan kalau kita compare let's say misalkan dengan Amazon gitu ya. Ya, Amazon juga begitu tahun 1995 dibentuk ya oleh Jeff Bezos juga sama ya, merugi. Ya, bahkan sampai dengan ketika IPO Amazon itu IPO sekitar tahun 1997 ya, sama, perusahaan juga masih merugi saat itu. Ya, masuk ke 98, 99 ya, ruginya malah makin besar. Nah, baru sampai pada tahun 2003 Amazon baru berhasil mencetak keuntungan ya, tapi itu baru secara quarterly teman-teman ya. Baru kemudian karena ada kemunculan atau perkembangan dari AWS, Amazon Web Service ya, perusahaan break even di tahun 2011. Nah, berarti kurang lebih adalah kita bisa ukur even sekelas Amazon ya butuh waktu ya kurang lebih sekitar berarti sekitar 6 tahun ya dari IPO-nya untuk bisa meraih profit secara kuartalan ya, dan butuh waktu 14 tahun untuk bisa break even. Break even itu artinya menutupi kerugian yang diderita ya atau yang ditanggung oleh perusahaan pada awal-awal pada masa yang lebih awal, seperti itu. Ya, jadi butuh waktu sekitar 6 tahun untuk mencetak profit pertamanya ya secara quarterly, dan butuh waktu sekitar 14 tahun untuk bisa break even. Gitu. Nah, jadi tapi gini, ada tadi yang saya sebutkan. Modalnya apa? Modalnya adalah ekosistem. Ya, Amazon juga punya ekosistem yang kuat. Ya, bukan cuma dari e-commerce-nya, tapi juga punya
Amazon Web Service. Tapi kalau ditanya apakah Amazon Web Service bisa bertumbuh tanpa ekosistem yang kuat tadi, belum tentu juga. Nah, ini yang sama halnya dengan GoTo. Ya, GoTo punya ekosistem yang kuat. Ya, tinggal ke depannya apakah perusahaan bisa mengoptimize atau memonetize ekosistem tadi supaya bisa menjadi profitable di masa yang akan datang seperti itu. Nah, itu adalah yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah saya ngelihat keunggulan dari GoTo ini memang ada di strong leadership-nya, Mas Mino. Ya, jadi kalau kita lihat dari jajaran direksi, ini masih ada sosok-sosok founder dan co-foundernya. Ya, jadi ini kan kayak tadi ya, spirit atau visi dari perusahaan itu masih kuat ya, masih kuat dan terjaga ke depannya. Dan bahkan dari jajaran Board of Commissioner ya, kita juga lihat ada sosok-sosok yang mungkin udah nggak perlu diragukan lagi kredibilitasnya gitu ya. Mungkin kalau saya boleh sebut nama seperti Pak Garibaldi Thohir, ya Pak Wisnu Tama, ya siapa yang nggak kenal seperti itu. Ya, jadi ada sosok yang memang bisa memberikan advice atau arahan kepada para direksi ya untuk apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan ke depannya. Jadi itu yang pertama adalah ekosistem, kemudian yang kedua adalah leadership-nya. Jadi nahkoda kapalnya nih udah kuat lah. Nah, kemudian yang saya lihat juga adalah memang ada network effect dan juga economies of scale. Ya, jadi kayak berantai gitu loh. Kayak misalkan nih kalau jumlah pedagang yang bergabung ya di dalam ekosistem perusahaan meningkat ya, maka di dalam e-commerce-nya misalkan ya makin banyak produk dan layanan yang diberikan ya, sehingga kalau misalkan makin banyak makin banyak layanan dan produk yang diberikan, maka daya saing harga akan meningkat. Ya, sehingga jumlah konsumennya akan meningkat juga, ya kan? Wah, teman-teman bisa lihat, wah banyak pilihan nih, menarik, mau cari apa aja ada. Ya, maka jumlah konsumen akan meningkat. Jumlah konsumen meningkat, jumlah pesanan meningkat. Jumlah pesanan meningkat, pendapatan mitra pengemudi meningkat. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin tuh kayak ada network efeknya tuh ya, ada network efeknya. Kalau misalkan jumlah pengemudi meningkat, barang yang diterima bisa lebih cepat. Nah, kasarnya seperti itu ya. Dan ada economies of scale juga. Jadi dengan mergernya ini ya, misalkan untuk mengeluarkan biaya marketing bisa untuk ketiganya, katakanlah seperti itu. Jadi bukan hanya Gojek iklan sendiri, Tokopedia iklan sendiri, GoTo Financial iklan sendiri, enggak. Tapi di dalam satu biaya marketing ya bisa berdampak atau memberikan efek kepada langsung ke tiga-tiganya gitu. Dan juga yang nggak kalah penting adalah ini sih brand equity ya. Jadi memang GoTo membawa visi atau membawa spirit karya anak bangsa. Nah, ini yang menurut saya adalah faktor plusnya juga. Ya, jadi bisa jadi memang ada sejumlah investor di luar sana gitu ya, yang mungkin memang merasa GoTo adalah bagian dari GoTo adalah bagian dari dirinya, bagian dari hidupnya. Ya, karena kan bisa jadi memang ada ratusan ribu driver mungkin yang GoTo ini udah membantu saya loh, memberikan penghidupan bagi saya, katakanlah seperti itu. Ya, atau misalkan ada orang yang memang udah cinta banget sama brandnya GoTo, ya. Jadi ya bisa jadi mereka akan mentoleransi kondisi misalkan laporan keuangan masih merah sekarang. Ya, tapi faktor karya anak bangsa itu yang bisa membuat seseorang saya memutuskan akan tetap membeli. Ya, jadi ada faktor X lah dengan brand equity tadi, Mas Mino. Dan yang terakhir adalah haki. Ya, di era modern seperti sekarang ini, ya haki itu menjadi senjata yang bisa dibilang nggak kelihatan tapi powerful. Ya, baik itu dari segi pendaftaran merek lah, kemudian juga lisensi lah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam prospektus kemarin juga saya sempat lihat, wow, ternyata ada lebih dari 800 lisensi yang dipegang oleh GoTo gitu, dan itu bukan hal yang main-main ya. Dengan adanya hak kekayaan intelektual ini akan jadi aset yang sangat bernilai bagi GoTo juga, Mas Mino. Jadi kurang lebih itu sih kelebihannya. Ya, jadi itu ya teman-teman.
semua. Jadi memang banyak sekali keunggulan dari GoTo ya kalau kita bandingkan dengan pesaingnya. Dan yang paling tentunya yang paling menonjol adalah terkait dengan ekosistem ya, karena ekosistem ini yang tentunya ke depan bisa dimonetisasi lebih jauh lagi dan bisa berdampak terhadap kinerja keuangan dari GoTo itu sendiri kita. Oke, tadi sudah dipaparkan dengan jelas ya terkait dengan keunggulan dari GoTo. Tentunya di setiap investasi itu ada yang melekat, yaitu terkait dengan risiko ya. Dan belakangan di internet ada satu poin kutipan risiko yang boleh dibilang diambil sepotong ya. Jadi seolah-olah ini GoTo itu udah nyerah gitu. Yaitu poin terkait bahwa perusahaan itu risiko bahwa perusahaan itu sejak berdiri masih merugi dan belum tentu bisa menghadirkan profitabilitas gitu. Nah, mungkin sedikit bisa diluruskan untuk hal tersebut, Mas Rifan. Ya, saya juga lihat sih bagian itu. Agak nggak fair sih kalau menurut saya. Ya, saya nggak tahu ya apakah itu memang untuk ada hal tertentu, tapi mungkin saya coba luruskan dikit gini, teman-teman. Coba pikirkan dengan logika perusahaan mana yang ingin perusahaannya rugi terus-terusan. Ya, perusahaan mana yang ingin perusahaannya rugi terus-terusan. Rasanya tidak ada satupun perusahaan di dunia ini yang ingin rugi terus-terusan, kecuali misalkan duitnya emang udah unlimited segala macam ya, atau bisnisnya ini cuma buat main-mainan. Cuma rasanya kalau GoTo ini udah berdiri ya, Tokopedia dari 2009 ya, kemudian Gojek pun sebenarnya juga ada dari 2009, cuman kan memang booming itu di tahun 2014 2015-an. Berarti udah lebih dari satu dekade ya, udah lebih dari satu dekade berdiri, dan baru join atau merger akuisisi itu di 2021 ya. Nah, kalau misalkan memang perusahaan ini tidak diseriuskan, kasarnya seperti itu ya, jadi tadi hanya untuk main-main, setahun 2 tahun juga udah selesai. Tapi ini udah 10 tahun lebih ya, udah lebih dari satu dekade. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada keseriusan. Ya, jadi rasanya kalau diambil kutipan seolah-olah GoTo menyerah gitu ya, tidak bisa menghasilkan keuntungan, itu nggak fair menurut saya. Jadi ada yang salah dengan pernyataan tersebut. Ya, salah tafsir lebih tepatnya. Jadi yang dimaksudkan dengan bagian tersebut adalah perusahaan harus fair, bahwa memang ada risiko ya, perusahaan ini belum bisa meraih keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Ya, seperti tadi ketika saya menyebutkan soal Amazon ya. Butuh waktu 6 tahun setelah IPO baru bisa mencatatkan net profit pertamanya. Dan butuh waktu 14 tahun untuk bisa menjadi atau bisa break even, menutupi kerugian yang diderita pada awal-awal tahun IPO. Dan lihat berapa Amazon saat ini ya. Kalau dulu ini to put into konteks lagi ya teman-teman, supaya teman-teman kebayang ya. Waktu awal-awal ya, ini kebetulan saya juga lagi pegang datanya juga ya. Waktu awal-awal, atau saya boleh kasih lihat mungkin ininya grafiknya, Mas Mino? Boleh, silakan. Boleh ya. Nah, ini Nah, ini menarik nih. Nah, ini saya lagi buka Amazon nih, teman-teman. Ya, ini tahun 97 nih. Ketika waktu itu Amazon baru IPO ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini adalah Amazon quarterly net profit. Ya. Nih lihat nih. Dari 97, 98, 99, ini kerugian nih, teman-teman. Ya, dan baru berhasil mencatatkan profitabilitas secara quarterly ini di sekitar tahun 2003. Ya, bisa lihat ya di sini ya. Nah, untuk menutupi kerugian ini ya, itu kurang lebih adalah sampai dengan tahun sekitar 2010-2011 di sini nih, baru kerugian yang di sini bisa tertutupi di sini. Ya, memang ada salah satu faktor yang membuat kinerja perusahaan meningkat, yaitu adalah si Amazon Web Service-nya tahun 2006 ya. Nah, lihat
ketika lihat di mana perusahaan sekarang. Ini adalah per tahun 2020 itu kurang lebih di sekitar ini nggak kelihatan angkanya. Tapi tahun 2021 ini ya net profitnya itu kurang lebih adalah di sekitar 30 billion US dollar, teman-teman. Ya, jadi apa yang proses yang dilalui itu juga bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Nah, hal yang sama kalau menurut saya ya ini juga pastinya sudah dipikirkan oleh manajemen. Ya, tadi saya sebutkan bahwa memang ada risiko ya perusahaan saat ini masih merugi dan tadi ada statement dan belum ada kepastian profitabilitas ke depannya. Tapi bukan artinya perusahaan ya sudah kalau misalkan tidak untung, rugi ya sudah, bukan urusan saya, nggak mungkin seperti itu, teman-teman. Ya, tapi perlu dipahami ada butuh waktu yang mungkin tidak sebentar ya untuk bisa mencapai ke arah profitabilitas. Nah, cuma poinnya kalau menurut saya gini, secara income statement tadi memang Amazon sama-sama merugi ya. Tapi yang menariknya adalah secara cash flow-nya ya Amazon itu bisa mencetak arus kas yang positif. Nah, ini mungkin saya izin kasih lihat satu data lagi ya, Mas Vino. Oke. Ya. Nah, ini adalah data cash flow-nya, teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman lihat bahwa secara income statement negatif ya, tapi secara cash flow nih ya, lihat di sini, ini ada OCF yang ini ya, yang atas, kemudian ini ada capex dan yang bagian ini adalah free cash flow. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Memang Amazon ini meskipun secara income statement dia masih mencatatkan waktu itu ya mencatatkan bottom line yang negatif ya, tapi secara cash flow ya dia bisa menghasilkan free cash flow. Dan lihat sampai dengan tahun makin ke sini ya bisa kelihatan bahwa operating cash flow-nya makin besar. Nah, ini adalah tantangan kalau menurut saya. Ya, tantangan bagi GoTo ya, apakah di tahun-tahun yang akan datang bisa mencatatkan cash flow yang positif. Jadi kita nggak bicara profitabilitas secara income statement dulu, enggak ya, karena tadi udah terlihat Amazon pun juga butuh waktu 7 tahun setelah 6 sampai 7 tahun setelah IPO ya, tapi bisa mencatatkan cash flow yang positif. Nah, ini sih mungkin yang jadi tantangan juga buat GoTo ke depannya ya, apakah bisa membuat cash flow itu positif. Ya, karena ini tantangan yang berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu sih tambahan dari saya, Mas Mino. Ya, terima kasih sekali Mas Riwan. Oke ya, tadi terkait dengan istilahnya apa ya, ngelurusin ya, membenarkan terkait dengan salah satu poin risiko ya yang tercantum di prospektus, tentunya biar tidak salah paham. Nah, kita sampai di bagian terakhir ya, di bagian terakhir dari prospektus IPO GoTo, yaitu terkait dengan valuasi ya. Tapi sebelum ke arah valuasi mungkin terkait dengan kebijakan dividen, karena memang ini kan perusahaan belum mencatatkan keuntungan ya, jadi untuk sementara ini belum membagikan dividen gitu. Nah, terkait dengan valuasi sendiri mungkin karena ini perusahaan startup ya, jadi sedikit berbeda dengan perusahaan-perusahaan konvensional, di mana perusahaan-perusahaan konvensional itu sudah menghasilkan keuntungan atau laba bersih gitu. Nah, terkait valuasi ini mungkin Mas Rivan bisa sedikit memberikan gambaran ya terkait valuasi ini, terutama mungkin dari price to GTP-nya gitu, Mas Rivan. Ya, jadi betul yang Mas Mino tadi sampaikan bahwa secara valuasi ya, karena memang secara bottom line masih negatif ya, kita belum bisa ukur dengan menggunakan price to earning ratio ya, karena price to earning ratio itu kan kita ngukurnya dari earnings per share ya, atau EPS. Demikian pula yang biasanya mungkin kita bisa ukur dengan EV per EBITDA. Nah, karena EBITDA-nya juga masih merah ya, jadi kita juga belum bisa ukur dari EV per EBITDA. Nah, jadi kita bisa gunakan apa nih? Yang pertama tadi Mas Mino sampaikan price to GTV.
Nah, dengan GTV kurang lebih sekarang ada di kisaran sekitar 414 triliun rupiah ya, dan kemudian dibagi dengan sekitar 1,19 triliun lembar saham ya, maka price to GTV rasionya itu kurang lebih berada di sekitar 0,9 sampai dengan 1 kali, Mas Mino. Ya, Ya, jadi 0,9 sampai 1 kali mungkin berbanding dengan beberapa emiten lain gitu ya. Saat ini seperti misalkan Grab saat ini 2,4, kemudian juga Sea Limited itu di sekitar 3 kali ya, kemudian Amazon di sekitar di sekitar 2 kali. Ya, jadi comparably kalau dari sisi price to GTV-nya ini memang masih di bawah para pemain lainnya. Nah, kemudian kalau dari sisi price to sales ratio dengan pendapatan bersih ini saya gunakan, saya coba hitung dengan metode annualized ya, atau disetahunkan, mencapai sekitar 4,54 triliun. Ini saya gunakan pendapatan bersih ya, jadi yang udah dipotong dengan komisi pengemudi dan lain sebagainya ya, itu sekitar 4,5 triliun annualized-nya. Ini mengindikasikan memang revenue per share-nya itu dibagi dengan 1,19 triliun lembar saham, itu sekitar Rp4 per lembar sahamnya. Nah, berarti dengan harga 316 tadi itu ada di kisaran, kalau dari sisi price to sales ratio itu di 83 sampai dengan 91 kali, teman-teman. Gitu. Jadi hasilnya memang mix sih. Hasilnya memang mix. Kalau dari sisi price to GTV-nya cukup oke ya, tapi kalau dari sisi price to sales ratio-nya memang agak sedikit agak mahal ya. Gitu. Jadi tapi ya itu, kita kan bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, kita mau lihat dari mana nih? Dari dibandingkan dengan pendapatannya kah? Atau kita bandingkan dengan GTV-nya kah? Nah, seperti itu. Jadi GTV itu kan total transaksinya. Nah, dari total transaksi ini berapa nih yang bisa atau yang menjadi hak pendapatan bagi perusahaan. Nah, jadi tergantung nih, kita mau lihat dari sudut pandang mananya. Kurang lebih oke. seperti itu, teman-teman. Oke, ya. Ya, cukup jelas sekali ya, teman-teman. Jadi, dengan penjelasan tadi, tentunya hampir semuanya terkait dengan IPO GoTo ini sudah dijelaskan ya, mulai dari jadwal dan terakhir tadi terkait dengan valuasi. Nah, ini harapannya tentunya bisa menjadi pegangan buat teman-teman ya, apakah nanti memutuskan untuk beli atau memutuskan untuk tidak beli. Tentunya keputusan tersebut diserahkan kepada masing-masing investor kita. Nah, terima kasih sekali Pak Rifan untuk diskusinya malam ini, cukup Terima jelas kasih sekali ya. juga. Jadi harapannya tentunya ini bisa bermanfaat.